Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti untuk menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan. Terutama pada kesempatan pagi yang baik ini, Allah masih memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan yaitu tentang kisah-kisah para nabi. Dan pada kesempatan pagi yang baik ini, insyaallah kita akan jelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya, kita telah jelaskan kisah Nabi Ibrahim sampai 7 bagian. Dan ternyata ada 15 faidah yang bisa kita petik. Ada 15 faidah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang kita yakini adalah bahwasanya setiap kisah para nabi pasti ada pelajaran, ibrah, faidah yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, kita telah tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu banyak, yang begitu panjang. Maka dari kisah tersebut, faedah pertama yang bisa kita ambil adalah annana ma'murun bittiba'i Ibrahim. Sesungguhnya kita umat Islam diperintahkan untuk mengikuti yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti agama Ibrahim hanifa, yang lurus, yang tidak condong. Ya, maka dari sini ketika kita tahu cerita dan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mengetahui dengan jelas bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, yaitu memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita menjauhi yang namanya kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Ya, ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ikuti. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam terus mengajak umatnya
dan tidak ketinggalan yaitu bapaknya Azar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan penyembahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendakwakan tauhid dan memerangi kesyirikan. Dan kita tahu dari kisah-kisah yang sudah kita sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai orang tuanya, bapaknya, mendakwai raja, kemudian kaumnya agar mereka beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan Nabi Ibrahim untuk membuka akal mereka agar jangan sampai taklid, agar jangan sampai fanatik terhadap agama nenek moyang mereka. Ada perdebatan-perdebatan baik terhadap kaumnya dan juga yaitu taghut di zaman itu, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Terjadi perdebatan dan dialog untuk membuka akal mereka bahwasanya berhala-berhala ini tidak pantas untuk disembah. Berhala-berhala dan patung-patung ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan orang lain? Namun tetap kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu sangat sedikit sekali yang beriman kepada Nabi Ibrahim atau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat sedikit, yaitu istri beliau Sarah dan juga Nabi Lut. Tidak ada yang beriman, sangat sedikit. Maka inilah yang harus kita ikuti, yaitu agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Maka kita koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar mengamalkan ayat yang ke-123 dalam surat An-Nahl ini, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan, yaitu kita manusia dan juga jin, diciptakan oleh Allah itu agar hanya menyembah, beribadah kepada Allah semata, tunduk dan patuh, bertawakal, bersandar, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada zat yang lainnya, batu, pohon, benda-benda. Bahkan tidak boleh meminta kepada malaikat, tidak boleh meminta kepada nabi, tapi hendaknya kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan. Itu adalah inti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Meskipun zaman sekarang, zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Dibingkai dengan bentuk yang indah, yang menipu manusia.
kesyirikan dianggap hal-hal yang baik, kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Ya, bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Ya, jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, fi qissati Ibrahim salawatullahi wassalamuhu alaihi min usulil munadharah. Kalau kita melihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan jumpai bagaimana pokok-pokok dalam kita berdebat, dalam kita berdiskusi terhadap lawan bicara. Karena kita tahu bahwasannya manusia itu berbeda-beda sifatnya. Ada yang sekali diingatkan, sekali dijelaskan dengan baik, itu bisa menerima kebenaran. Ya. Ada yang butuh penekanan. Ya, dijelaskan tidak hanya sekali, tapi dijelaskan beberapa kali. Ya, diyakinkan, dimantapkan, baru setelah itu menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Tapi ada juga manusia yang memiliki sifat dijelaskan dengan baik dan benar, tapi malah didebat. Ya. Tidak hanya menolak, tapi mendebat, menyanggah, membantah. Nah, dari sini agama kita juga membolehkan yang namanya bermunadharah, yaitu berdiskusi, berdebat. Tapi ini pun ada rambu-rambunya. Tidak semua orang dia itu bisa berdebat dengan baik. Hanya ahlul ilmi, yaitu ulama-ulama yang kuat ilmunya, yang dalam ilmunya, yang luas ilmunya, yang memiliki kemampuan untuk mendebat. Itulah orang yang paling terdepan. Tapi kalau kita belum bisa untuk mengemukakan argumentasi kita, dalil-dalil kita, penjelasan-penjelasan kita, nukilan-nukilan para ulama, kemudian bagaimana cara menjelaskan, menyanggah sebuah pernyataan yang batil, yang salah, maka jangan sekali-kali kita yaitu melakukan perdebatan atau diskusi. Karena kalau tidak, kita akan terkena syubhat, terkena kerancuan yang dilontarkan oleh lawan bicara kita. Maka orang yang berdebat pun harus memiliki kemampuan, harus memiliki ilmu yang dalam, dan harus bisa menyanggah dengan baik, agar tidak terkena syubhat dari lawan bicara. Jadi intinya, kadangkala memang kita ketika berdakwah, ketika kita mengajak orang lain untuk mengetahui kebenaran, kadangkala dengan cara munadharah, yaitu berdebat. Karena seseorang kadangkala dia memiliki syubhat, kerancuan, memiliki kerancuan
dalam pikirannya, dalam otaknya itu ada kerancuan, ada syubhat, yang mana syubhat ini harus dihilangkan. Ya, maka dengan kita mendebatnya, syubhat ini bisa hilang dan nantinya akan sampai kebenaran kepada dia dan bisa diterima. Ya, ada orang yang mengatakan bahwasannya Islam itu agama yang radikal. Ya, maka hendaknya kita sanggah. Hendaknya kita menjelaskan dan membantahnya dengan cara yang baik. Kita jelaskan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang berdasarkan wahyu. Sumbernya Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama yang keras, agama yang memadharatkan, agama yang memusuhi manusia, tidak mungkin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya bagi manusia, Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Ya, tapi untuk seluruh alam semesta. Ya, kemudian ajaran-ajaran Islam coba diperhatikan. Apakah ada yang radikal? Apakah ada kekerasan? Apakah ada permusuhan? Tidak. Ya, semua ajaran Islam adalah ajaran yang baik, ajaran yang mengandung kemaslahatan. Ya, maka akan ada orang-orang yang memiliki syubhat dalam otaknya, dalam pikirannya, yang mana harus kita jelaskan, kita sanggah. Ya, atau musuh-musuh Islam sengaja melemparkan sebuah tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya, maka kita sampaikan dengan argumentasi yang gamblang, argumentasi yang jelas, argumentasi yang benar, ya, yang menjelaskan tentang hakikat Islam. Nah, yang jelas di sini orang yang mau berdebat, maka dia harus punya kemampuan, punya ilmu, ya, agar kebenaran itu bisa tersampaikan, ya, dan kebenaran itu bisa mengalahkan kebatilan atau syubhat yang dilontarkan oleh lawan bicara yang sengaja ingin, yaitu menjatuhkan Islam. Nah, kemudian yang ketiga, anna min ni'matillahi tabaraka wa ta'ala ala abdihi ayyulhimahu syukra hadhihi ni'am. Walidzalika qala Ibrahim alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau dikaruniai keturunan ketika beliau telah berumur senja, ketika telah berusia tua. Ya, tapi Nabi Ibrahim tetap bersabar dan menunggu, dan ketika diberikan karunia berupa keturunan yaitu Ismail dan Ishak alaihimassalam, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia kepadaku seorang anak, Ismail dan juga Ishak, padahal sudah usia senja, sudah berumur tua. Maka di sini yang bisa kita ambil faidah dan pelajaran adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan kenikmatan tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, banyak sekali. Ya, dan tidak semua orang, tidak semua manusia itu bisa bersyukur. Bahkan sedikit sekali manusia itu mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya banyak manusia yang mereka kufur nikmat. Banyak manusia yang lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan. Maka ini sebagai cambuk bagi kita semua, ya, yang kita diberikan kenikmatan tanpa kita meminta secara detail apa yang kita rasakan. Ya. Apakah setiap hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesehatan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Apakah setiap hari kita berdoa seperti itu? Tanpa kita berdoa memohon agar anggota badan kita ini dalam keadaan sehat, Allah memberikan kesehatan. Ini contoh sebagian kecil saja. Allah masih menjadikan kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak, mulut kita bisa berbicara, mata kita masih bisa memandang, melihat dengan baik, akal pikiran kita masih sehat, pendengaran kita masih bisa mendengar dengan baik. Padahal kita setiap hari belum tentu kita itu memohon kepada Allah. Tapi Allah masih kasih setiap hari, setiap saat kesehatan. Ini contoh yang kecil saja. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan, kita peroleh, kita rasakan. Dan hakikat dari bersyukur adalah dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bersyukur adalah dengan melakukan ketaatan, melakukan kewajiban, ya, dan meninggalkan al-muharramat, yaitu hal-hal yang diharamkan. Jangan sampai kenikmatan malah dipakai untuk maksiat, dipakai untuk perbuatan dosa. Ya, maka ini adalah kufur nikmat. Dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, kenikmatan sekecil apapun, ya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak keturunannya.
Demikian pula Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai mati dalam keadaan musyrik. Tapi matilah kalian dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Ya, dan ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, namun yang perlu diperhatikan adalah hendaknya kita mendidik mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak, maka kita didik anak dan istri dengan pendidikan yang Islam, dengan pendidikan Islam yang benar, yaitu bersumber, berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fahmu salafil ummah, pemahaman generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Harus diajari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Kemudian kita terus mengingatkan mereka untuk berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang masih orisinil, yang murni. Jangan sampai tercampuri dengan yaitu tambahan-tambahan yang tidak ada dalam agama Islam. Ya, jadi seorang bapak harus memberikan wasiat. Ya, tidak hanya memperhatikan masalah dunia, tapi apa? Masalah agama ini lebih penting. Karena dampaknya sampai kepada kehidupan akhirat. Ya. Kebanyakan mungkin orang tua hanya memberikan wasiat, memberikan nasihat, mengingatkan ya, kerja yang benar, cari nafkah yang benar, sekolah yang benar. Ya, tapi tidak perhatian tentang masalah agama bagi anaknya. Ya, maka kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hendaknya kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk memegang seerat-eratnya agama Islam dan agar mempertahankan sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Ya, dan kita sudah tahu dari penjelasan yang sebelumnya, yang datang bertamu itu para malaikat, sehingga tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qaumun munkarun, tidak dikenal. Tapi Nabi Ibrahim tetap menjamu dengan sebaik mungkin. Ya, bergegas mengambilkan hidangan yang lezat. Ya, anak sapi yang gemuk. Ya, luar biasa. Kemudian menghidangkan sendiri, menawarkan, ya, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat-sangat lembut. Ya, dan ini juga yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil
akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Nah, jadi itu faedah yang kelima, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Ya, yaitu baik dalam menjamu tamu. Yang keenam, masyru'iyatus salam. Ya, masyru'iyatus salam, disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya, ketika yaitu masuk rumah orang, ya, meminta izin dan mengucapkan salam. Ya, kemudian juga tatkala bertemu dengan saudara kita sesama muslim, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, ya, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka sesama muslim. Ya, dan kita tahu bahwasanya ucapan salam itu adalah ucapan doa, mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Makanya orang yang mengucapkan salam itu menunjukkan orang tersebut cinta, sayang kepada saudara. Dia mengucapkan, dia mendoakan keselamatan, dia mendoakan kebaikan bagi yaitu saudaranya. Menunjukkan orang yang salam itu benar-benar cinta dan sayang kepada saudaranya. Kemudian yang ketujuh, bayanu ikramillahi li awliyaih. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan para wali-walinya. Ya, dan kita tahu wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, yaitu orang yang dia iman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah wali Allah, dan wali Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang lama menunggu keturunan, kemudian Allah berikan anugerah, ya, yaitu seorang anak yang nantinya menjadi nabi, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Ya, jadi wali itu tidak hanya sekedar, ya, dia memiliki kejadian-kejadian yang luar biasa di luar kebiasaan manusia. Ya, tidak. Itu bukan patokannya. Tapi patokan yang dijelaskan dalam agama kita adalah wali Allah adalah orang yang taat. Ya, taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Itu adalah wali Allah. Jadi kalau ada, ya, orang-orang yang mengatakan, oh itu wali Allah, itu bisa terbang, ya, atau dia bisa menghilang, ya, kita lihat dia itu iman kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah apa tidak? Bagaimana sholatnya? Ya, apakah dia menjauhi larangan-larangan Allah? Ya, maka jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Karena wali Allah adalah orang yang Allah muliakan, dan mereka adalah orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan,
Ya, at-ta'ammul fi al-kaun yahdi al-insana ila rabbih ila wujudi khaliq. Yaitu hendaknya kita sering mentadaburi, merenungi dan memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Karena dengan kita merenungi, dengan kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dari makhluk-makhluknya, itu bisa menjadikan kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, tidaklah mereka melihat unta bagaimana diciptakan, ya, kemudian gunung, kemudian langit, kemudian bumi. Makanya kalau kita berpikir, merenungi, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, ya, kata para ulama, lama asauhu, kalian tidak akan berbuat dosa, kalian tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalian benar-benar memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, ya, jangankan kita keluar, kita melihat diri kita sendiri, tangan, mata bisa melihat, kemudian bibir, mulut, wajah. Iya, kita lihat diri kita dengan perenungan dan dengan memikirkan dengan baik, itu bisa meningkatkan keimanan kita. Bahwasanya yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ciptaan Allah, mulut ciptaan Allah, bisa berbicara, mengeluarkan suara, berkomunikasi. Bahkan ada yang pintar retorika. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah ini. Lah gitu kok tangan dipakai maksiat, memukul, mencuri, kaki dipakai untuk melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, mata dipakai untuk melihat hal-hal yang haram. Ini ciptaan Allah. Makanya para ulama mengatakan seandainya manusia itu benar-benar merenungi, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka mereka tidak akan berani untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian yang ke-9, ya, disyariatkan untuk hijrah. Ketika seorang muslim, ya, dia dizalimi, dia diintimidasi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pindah ke tempat yang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di Makkah tidak bisa lagi untuk beribadah. Nabi mau dibunuh. Para sahabat juga diincar untuk dibunuh. Tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah. Iya. Kalau pengen murtad, keluar dari Islam, kalau pengen hidup, ya, maka di sini disyariatkan untuk hijrah, pindah ke tempat yang lain yang memungkinkan dia menampakkan syiar-syiar Islam yang menjadikan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun harus meninggalkan, ya, rumah, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta,
tapi ya dia hanya memilih untuk mempertahankan iman, mempertahankan agama. Ya meskipun dia harus meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tinggal, harta dan sebagainya. Ya tidak peduli. Yang dia bawa pertahankan adalah agama. Ya, dia takut kalau dia tetap di situ, dia akan terseret kepada kemusyrikan, kekufuran. Makanya dia selamatkan agama dengan hijrah, berpindah ke tempat yang lain. Kemudian yang ke-10, ya, harus yakin dan percaya bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan meskipun ya menunggu waktu yang lama. Tapi harus ada keyakinan dalam hati seorang muslim akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah ya tidak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak hanya setahun, 2 tahun. Ya, yakinlah Allah akan menolong. Ya, orang yang dia mencari nafkah, ya sudah berusaha di sini belum dapat pekerjaan, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ya, yakin bahwasanya pertolongan Allah akan datang meskipun waktunya mungkin tidak waktu yang dekat, tapi waktu yang agak lama, tapi yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Maka Allah kasih pertolongan. Apinya menjadi dingin dan memberikan keselamatan. Tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu bagaimana ya Nabi Ismail yang masih bayi beserta ibundanya ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tanah yang tandus dengan bekal seadanya. Allah Subhanahu wa taala kasih pertolongan kepada mereka. Maka seorang muslim harus yakin, seorang muslim harus percaya, harus iman bahwasanya ketika dia taat, ketika dia tunduk dan patuh, ketika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih pertolongan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya itu pasti. Ya umpama seorang ayah atau seorang ibu melihat anaknya kok nggak sembuh-sembuh, terus bertubi-tubi, sakit ini sakit itu, yakin bahwasanya Allah akan ngasih pertolongan. Ya, kita harus tetap istiqomah, bersabar, berdoa, memohon kepada Allah, dan jangan sampai kita ya tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan yang ingin jalan pintas, tapi harus menggadaikan prinsip-prinsip agama. Jangan, ya, harus yakin dengan pertolongan Allah. Yang ke-11 ya, seorang muslim apabila ingin berdebat maka harus memiliki hujjah, ya, harus memiliki ilmu yang kuat. Ya, jangan sampai ya seorang yang dia mau berdebat tapi dia bodoh, jahil, tidak paham permasalahannya, tidak menguasai materi yang didiskusikan, diperdebatkan, maka nanti kebatilan yang akan mengalahkan, dikarenakan yang mendebat ini tidak ahli, tidak pakar, maka seolah-olah kebatilan itu yang menang, dikarenakan yang mendebat itu yang tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan. Ya, maka jangan sekali-kali. Ya, harus ada hujjah. La budda ayyakuna 'indahu hujjah. Harus punya hujjah. Makanya tidak sembarangan orang berdebat itu. Bahkan kadang-kala orang itu sudah secara ilmu dia paham. Ya, tapi
kadang-kala menahan diri dari perdebatan, ya, apalagi di zaman sekarang ini tujuan perdebatan itu hanya untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran. Ya, maka hati-hati, jangan asal mendebat, tapi harus dibekali dengan ilmu yang kuat, ilmu yang luas, ya, sehingga nanti ketika melakukan diskusi atau mendebat, ya, sebuah kebatilan itu bisa disampaikan kebenaran ini dengan baik. Ya, kemudian yang ke-12, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, itu orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ya, karena kita ini hidup di dunia, dan dunia itu darul bala. Ya, dunia itu tempat ujian. Diuji dengan permasalahan hidup, diuji dengan problem-problem, sampai ya, orang kalau nggak kuat imannya, ya, maka bisa-bisa dia akan stres, bisa-bisa dia akan menghujat, mencela, marah, ya, bahkan orang yang tidak punya keimanan seperti orang-orang kufar, mereka bisa-bisa bunuh diri, ya, dikarenakan mereka yaitu, ya, tidak memiliki iman. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang dia itu bertakwa akan Allah kasih jalan keluar. Kemudian yang ke-13, bahwasanya mimpi para nabi itu adalah kebenaran, sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, maka itu adalah hak kebenaran. Kemudian yang ke-14, ya, bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bukannya untuk mengazab atau membuat seorang sengsara, tapi ya, ujian ini agar diketahui apakah dia jujur dalam keimanan, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya para nabi itu adalah manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian yang sangat berat, itu para nabi. Ya. Maka jangan sampai kita merasa baru mendapatkan ujian yang mungkin tidak seberapa, kita sudah putus asa dan kita semakin jauh dari agama. Ya, tidak. Kita lihat ujian para nabi itu sangat-sangat berat, tapi mereka tetap bisa, ya, menghadapinya, dan itu yang harus kita contoh. Nah, ini adalah 15 faedah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan faedah-faedah ini memberikan manfaat kepada kita semua, agar kita benar-benar menjadi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para pendengar dan pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.